Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan berkat rahmat Yang Maha Esa. ADS. Ya. Perkenalkan nama saya, jadi MC sekaligus moderator yang akan membahas bagian artikel pada siang hari. Pada siang hari ini kita akan membahas artikel yang berjudul Dual Official Pressure that on shares and the new innovation trajectory of private enterprise. Untuk review artikel siang hari ini dibawakan oleh rekan saya, Baku. Research Assistant Center for Political Economy dapat bernama atau sebagai kami untuk bantu riset healthcare. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk presentasi top tier minggu ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Green Innovation, tepatnya judulnya yaitu Navigating Dual Official Pressure, State-Owned Share, and the Green Innovation Trajectory of Private Enterprises yang dipublikasikan oleh Journal of Cleaner Production oleh Meng Mengji Zhao, Guang Guangqian Ren, John Cowley, and Liu Liu 2024. Oke, baik. Ini adalah pembahasan kita untuk pagi hari ini, yaitu terkait dengan introduction, institutional background, mengapa penelitian ini dipilih di Cina, ya, terkait dengan green innovation dan state-owned share ini. Kemudian ada hypothesis development, kemudian data sample and research design, result, dan juga conclusion untuk artikel ini. Untuk yang pertama, yaitu pembahasannya terkait dengan introduction. Di introduction ini, mereka itu dilatar belakangi oleh tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang telah mendorong pergeseran global menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Kemudian di Cina sendiri itu telah menerapkan berbagai langkah keuangan hijau seperti kebijakan kredit hijau dan juga inisiatif kota rendah karbon untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini perusahaan swasta di Cina sendiri itu mencakup 92,4%, di mana perusahaan perusahaan swasta atau private enterprise ini dia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan di Cina. Namun diskriminasi kredit terkait dengan inovasi hijau yang diangankan oleh Cina sendiri itu masih menjadi hambatan signifikan bagi perusahaan swasta di Cina. Sehingga reformasi mekanisme promosi, kemudian di sini juga pejabat pemerintah daerah di situ ada menghadap perusahaan. Reformasi mekanisme promosi jabatan yang dicanangkan oleh Cina pada tahun 2013 itu menghubungkan kinerja dari pejabat pemerintah daerah dengan hasil lingkungan yang menciptakan dinamika inovasi hijau perusahaan swasta, bagaimana eh, tekanan ekonomi dan juga lingkungan pada pasar tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah konseptual research model dari penelitian ini. Jadi nanti ada efek moderasi dan juga pengaruh nonlinear antara state owned share dan juga green innovation. Kemudian latar belakang pemilihan institutional background di Cina, mengapa? Karena di Cina sendiri itu terdapat sistem promosi pejabat lokal yang dimana dia itu berfokus pada pertumbuhan GDP. Hal ini menciptakan insentif berbasis ekonomi di mana pejabat itu berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat karir politik mereka seperti itu. Nah, kemudian di eh, pada tahun 2013 Cina ini melakukan reformasi dengan melakukan pertimbangan lingkungan ke dalam eh,
apa ya, ke dalam evaluasi kinerja pejabat tersebut sebagai akibat adanya eh, promosi pejabat lokal di Cina. Reformasi ini itu bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan sehingga mendorong pejabat lokal untuk memperhatikan aspek keberlanjutan mereka. Kemudian di sini juga ada reformasi kepemilikan campuran yang menjadi terobosan institusional yang memungkinkan perusahaan milik negara di Cina itu berinvestasi ke dalam perusahaan swasta di sektor swasta dan negara untuk saling berbagi sumber daya dan memperkuat kolaborasi di antara keduanya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya akses terhadap sumber daya dan memperbaiki tata kelola serta mendorong inovasi hijau di antara kedua perusahaan tersebut. Namun, eh, hal tersebut itu juga perusahaan seperti itu. Sehingga hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama ada the relationship between state-owned share and private enterprise green innovation follows an inverted U-shape dan ada dua hipotesis A dan B yaitu ada under economic performance focus motion mechanism, economic pressure weakness, and inverted U-shape relationship. Dan hipotesis 2B yaitu under dual economic and environmental performance mechanism, environmental pressure strengthens the inverted U-shaped relationship. Di mana di hipotesis pertama itu intinya ketika kepemilikan negara itu terlalu besar, hal ini tuh dapat memunculkan masalah seperti informasi tidak seimbang dan juga risiko moral, sehingga membuat perusahaan kurang efisien dalam melakukan inovasi hijau seperti itu. Sehingga hipotesis yang dicanangkan dalam penelitian ini yaitu berbentuk terbalik atau inverted U-shape seperti itu. Kemudian untuk yang hipotesis 2A dan 2B ini terkait dengan moderasi dari pressure ekonomi dan juga environmental pressure environmental seperti itu. Kemudian untuk data, sampel dan juga research design dari penelitian ini terkait dengan penelitian ini tuh dilakukan di Cina dengan perusahaan Chinese Share Listed Private Enterprise pada tahun 2009 sampai dengan 2022 di mana mereka mendapatkan sampel, total sampelnya yaitu sebesar 2.955 dari 19.429 observasi gitu. Nah, di sini juga menggunakan eh, tiga variabel kunci yaitu di sini ada green innovation sebagai variabel action pressure sebagai variabel moderasi seperti itu. Dan dari hipotesis 2A dan 2B seperti itu. Berikut ada menggunakan analisis OLS atau ordinary least square dengan dua model. Ini model yang pertama yaitu dengan moderasi. Nah, ini berikut adalah pengukuran dari masing-masing variabel dari penelitian ini. Dari ada green innovation yang diukur dengan green patent seperti itu. Kemudian state on share dia diukur dengan shareholding among the top 10 shareholder dari JSMR database dan juga promotion pressure yang dimana dia mengukurnya ada dua pressure ekonomi dan juga pressure environmental yang masing-masingnya itu diukur menggunakan indeks dari uh, CCSY dan juga SEDAJ seperti itu. Dan selebihnya ini adalah kontrol-kontrol yang digunakan dalam artikel penelitian ini yang didapatkan dari JCMR database seperti itu. Kemudian berikut adalah statistik deskriptif dari penelitian ini. Dan dia membedakan juga untuk green innovation-nya, dia berdasarkan green innovation number atau jumlah dari inovasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan dan juga
kualitas dari inovasi hijau dari suatu perusahaan seperti itu. Kemudian state rate ini state owned share, ya variabel independennya, kemudian pressure ekonomi dan juga pressure environmental seperti itu. Kemudian untuk hasil dari analisis atau main regression analisis dari penelitian ini yaitu dia ada ini ditunjukkan di tabel 3 ini di mana eh, dari tabel ini itu ada dia melakukan beberapa pengujian gitu. Yang pertama dia langsung mengujikan direct itu dari variabel independen ke dependen, kemudian dengan menambahkan beberapa kontrolnya gitu ya. Kemudian ya ini dia apa ya menambahkan kontrolnya secara bertahap gitu ya. Untuk hasilnya gitu ya, pada kolom 1 dan 5 menunjukkan bahwasanya ketika state rate itu atau state owned share variable independent itu dimasukkan di apa ya dimasukkan pengaruhnya ke dalam Green Innovation Number maupun Green Innovation Quality, dia menunjukkan hasil yang positif signifikan. Ah, ya, kemudian ketika dia state owned share-nya itu kuadrat gitu ya, dia menunjukkan hasil yang negatif signifikan seperti itu. Hal ini berarti bahwasanya ketika kepemilikan saham negara itu meningkat, inovasi hijau yang awalnya meningkat gitu ya, inovasi hijau yang awalnya meningkat di state rate ini, dia itu akan mengalami peningkatan. Namun ketika kepemilikannya itu dia semakin meningkat, itu menyebabkan inovasi hijaunya itu menurun. Gitu. Seperti itu. Hal itu juga ditunjukkan pada eh, penelitian ini juga melakukan UT, U-test result di mana dia menunjukkan bahwasanya ketika inovasi hijau itu mengalami puncaknya yang berada di titik balik pada 21,6% untuk yang Green Innovation Number dan 21,9% untuk yang Green Innovation Quality, dia akan mengalami penurunan untuk selanjutnya gitu. Ketika kepemilikan kepemilikan suatu perusahaan, kepemilikan negara oleh suatu perusahaan itu meningkat pada puncaknya itu 21% gitu ya. Dia akan mengalami penurunan Green Innovation seperti itu artinya. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada gambar berikut gitu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang hipotesis kedua, interpretasi hipotesis kedua ini dia melakukan eh, regresi juga gitu, di mana di sini penelitian itu meneliti bagaimana tekanan pejabat atau promotion pressure ini dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan saham negara atau state owned rate dengan inovasi hijau seperti itu. Dan dia mengklasifikasikan berdasarkan high pressure juga low pressure gitu. Poin penting yang di highlight dari tabel ini yaitu ketika terdapat pressure yang tinggi atas pressure ekonomi ya. Hal ini berdampak negatif pada inovasi hijau. Seperti itu. Ditunjukkan pada state rate yang kuadrat ini. Negatif signifikan. Seperti itu. Hal ini mengapa? Dikarenakan pejabat yang mengalami tekanan ekonomi yang lebih tinggi, dia tuh fokusnya pada keuntungan ekonomi jangka pendek daripada proyek hijau jangka panjang. Sehingga dia pengaruhnya negatif signifikan. Kemudian hal ini juga ditunjukkan berketerbalikan dengan tekanan lingkungan yang tinggi gitu ya, yang ditunjukkan pada tabel nomor 4 dan juga nomor 8, di mana menunjukkan ketika tekanan lingkungan tinggi itu akan berdampak positif pada inovasi hijau ini di state rate.
gitu. Hal ini ditunjukkan bahwasanya ketika pengawasan lingkungan yang ketat itu akan mendorong perusahaan swasta untuk meningkatkan investasi hijau yang sejalan dengan tujuan pemerintah seperti itu. Sehingga hipotesis dua terbukti, tekanan ekonomi tinggi itu dapat melemahkan inovasi hijau dan hipotesis 2B itu tekanan lingkungan yang tinggi itu dapat memperkuat inovasi hijau seperti itu. Kemudian penelitian ini juga melakukan beberapa robustness test, yaitu di sini ada dia melakukan pengukuran yang berbeda dari independen maupun dependen variabelnya seperti itu, yang ditunjukkan dengan eh, eh, tabel berikut gitu. Kemudian penelitian ini juga melakukan robustness test dengan Tobit dan juga Bayesian model gitu ya. Hal ini dikarenakan kebanyakan sebagian besar datanya itu mereka green innovation-nya itu memiliki nilai nol sehingga dia mengatasi hal tersebut itu dengan mengganti modelnya dengan Tobit dan juga Gaussian sebagai pengganti regresi standarnya. Namun hasilnya tetap sesuai dengan analisis utamanya sehingga eh, model tersebut robust seperti itu. Kemudian ini juga mereka menggunakan robustness test dengan lag independent variable dan juga menggunakan robustness test PSM seperti itu. Didapatkan hasil yang sama juga dengan analisis utama yaitu untuk yang state rate atau state on share-nya dia positif signifikan dan juga state rate kuadrat dia mendapatkan negatif signifikan seperti itu. Jadi ada hubungan U-shape terbalik gitu. Ini juga ditunjukkan untuk robustness PSM ini juga ditunjukkan dari gambar berikut ya. Ini ada yang before dan juga after matching dari kontrolnya. Kemudian mereka juga menggunakan robustness test segment gitu. Robustness segment dengan mana dia ini yang untuk yang first take dan juga second take-nya di mana dia ini temuannya itu kepemilikan saham negara itu mendorong inovasi hijau hingga titik 21%, tetapi akan dia itu menghambat inovasi hijau ketika dia itu di atas 21%. Gitu. Jadi sesuai dengan analisis regresi utamanya. Ini juga dia menggunakan instrumental variabel untuk robustness testnya. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini yaitu em, saham milik negara atau state owned share, dia itu memiliki dampak positif dan negatif terkait dengan inovasi hijau di perusahaan swasta. Ya, tergantung seberapa banyak persentase kepemilikan negaranya gitu ya. Kemudian pada tahun 2013, reformasi promosi pejabat lokal itu juga memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan inovasi hijau terkait dengan pressure ekonomi dan juga pressure lingkungan juga, sehingga pengelolaan proporsi saham dan reformasi kepemilikan campuran itu juga dapat berpotensi meningkatkan green innovation di suatu perusahaan. Kemudian implikasi teoritis di mana di sini pengelolaan saham milik negara itu harus dilakukan dengan hati-hati gitu agar dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan resiko negatif gitu ya. Karena ketika terlalu berlebihan nanti akan menghambat green innovation tuh. Kemudian eh, untuk keterbatasan dari penelitian ini, penelitian itu hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar di pasar saham saja, sehingga temuan ini itu mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk perusahaan yang tidak terdaftar. Gitu.
dan mungkin disarankan di penelitian ke depannya itu mengeksplorasi data longitudinal dan melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar dalam pasar pasar saham seperti itu sehingga dapat memperluas cakupan dari analisis penelitian. Baik, cukup sekian presentasinya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Ya, baik. Untuk terima kasih Mbak Rosya atas pertanyaannya. Jadi untuk pengukuran dari Green Innovation ini benar menggunakan paten gitu ya. Jadi di penelitian ini tuh tidak merecord atau dia tuh tidak apa ya menggunakan inovasi yang tidak dipatenkan gitu. Sehingga mungkin dalam penelitian itu menjadi keterbatasan gitu ya. Karena yang diambil dari inovasi perusahaan dalam penelitian ini tuh hanya inovasi inovasi hijau yang dipatenkan saja seperti itu. Apakah sudah eh, puas Mbak Rosya untuk jawabannya? Namun bisa juga green innovation itu bisa dilakukan dengan pengukuran lain ya. Mungkin bisa juga contohnya itu kayak padanan dari JRI gitu ya. Mungkin inovasi-inovasi hijau yang dia masuk dalam poin-poin JRI seperti itu. Kalau misalnya untuk ingin meneliti tapi secara keseluruhan juga tidak hanya yang paten gitu. Bisa juga dengan pengukuran lain. Namun di penelitian ini masih belum melakukan hal tersebut Mbak Rosa. Jadi mungkin itu menjadi keterbatasan penelitian ini. Kira-kira beresnya apakah sudah menjawab ini? Iya, Gitu. itu tergantung juga dari penelitinya sih Mbak Rosya. Baik, terima kasih Kak Rasya untuk pertanyaannya. Sebelum masuk ke Kak Almi, mungkin ada pertanyaan mengenai komunikasi terlebih dahulu, yaitu dari Erna. Dan berdasarkan pengukuran di variabel-variabelnya, apakah penelitian ini bisa dilakukan di Indonesia? Ya, untuk penelitian ini tentunya bisa juga dilakukan di Indonesia karena kalau misalnya untuk green innovation yang paten itu juga bisa diakses ya untuk paten-paten yang sudah apa ya inovasi-inovasi yang sudah dipatenkan oleh perusahaan di Indonesia itu juga ada websitenya gitu. Mungkin saya agak lupa database namanya apa, tapi harusnya ada sih yang dipatenkan gitu. Bisa akses juga. Kemudian untuk kepemilikan juga ada, barangkali ibu bisa cek juga di database-database tertentu ya gitu untuk kepemilikannya serta kontrolnya juga harus sudah tersedia ada juga di Indonesia. Ya, mau izin Mbak Mei, saya mau tanya. Tadi kan artikel Top Tier ini menggunakan beberapa robustness test ya. Jadi apakah memang kalau Top Tier itu harus pakai banyak banget robustness test? Terus tadi bahkan sampai ada yang PSM kalau nggak salah itu dijelaskan detail sampai ke grafik-grafiknya itu. Nah, apakah kalau di artikel top tier memang harus seperti itu karena kan kadang dari jurnal sendiri ada batasan kata atau halaman ya. Nah, itu kira-kira gimana ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Almi atas pertanyaannya. Oh, Mbak Almi ya masih ada di Zoom. Oke, baik. Untuk menjawab hal tersebut, apakah artikel top tier itu menggunakan banyak em, apa robustness test gitu ya? Hal itu juga salah satu karakteristik mungkin ya, salah satu kunci kalau misalnya artikel itu dapat masuk top tier gitu ya, karena untuk melihat apakah seberapa besar sih model kita itu dapat apa ya robust atau ter, tidak bisa terbantahkan oleh berbagai POV gitu ya. Mungkin kalau misal dilihat dari paper ini gitu ya, yang terkait dengan uji robustnya PSM atau mungkin
Em, dia juga menggunakan robustness test, model Tobit dan Poisson gitu ya. Dan juga dia menggunakan analisis pengukuran yang lain gitu ya. Itu untuk melihat apakah eh, model penelitian ini itu memang benar-benar dia itu tahan dari segala kalau misal dilihat dari sisi ini itu dia masih bisa nggak sih kayak gitu? Apakah dia itu masih berhubungan non-linear gitu terkait dengan state owner share dengan green innovation gitu. Sehingga terbukti bahwasanya memang kalau misalnya eh, green innovation-nya itu dia melebihi titik balik gitu sebesar 21% dia, maka dia akan menunjukkan penurunan green innovation gitu terkait dengan kepemilikan saham negara oleh perusahaan. Seperti itu Mbak Almi. Jadi untuk melihat apakah model penelitian yang kita lakukan itu memang benar-benar dia itu tidak terganggu dari sisi manapun. Kalau misal dilihat kan tadi juga dia statement bahwasanya ternyata green innovation-nya jika dilihat dari persebaran datanya itu banyak yang nol lah. Mereka menggunakan pengujian eh, PSM atau mungkin Tobit Poisson itu. Seperti itu Mbak Almi. Apakah sudah terjawab? Ya, Mbak, terima kasih. Berarti intinya memang semakin banyak uji robustness itu artinya hasilnya ini semakin tahan untuk faktor-faktor di luar lainnya gitu ya, Mbak. Jadi bisa dibilang lebih akurat. Apakah betul? Iya, benar. Untuk melihat seberapa akurat penelitian kita. Seperti itu, Mbak Almi. Baik, terima kasih Mbak Mei. Tak terasa jadi topik acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dari sebelum artikel yang terima kasih atas kehadiran Bapak dari artikel. Akhirnya acara artikel yang lain dalam bentuk KPM lalu moderator yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan saya pamit.